Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kebiasaan dalam Ashrul Awakhir diadakan kajian kitab, dan kali ini kita akan mengkaji kitabnya Al-Imam Ibnu Hibban yang punya kitab Musnad Ibnu Hibban, dan kita membahas kitab beliau yang berjudul Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala, tamannya orang yang berakal dan tamasyanya orang-orang yang memiliki kemuliaan. Yang beliau tulis kitab ini dikarenakan adanya fenomena yang berlangsung setiap zaman. Adanya orang-orang yang dianggap pinter, dianggap tokoh, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh daripada bimbingan akal, yang jauh dari Islam. Kemudian banyak orang-orang yang mengikutinya, dan ini merupakan bencana yang sangat besar yang perlu diberikan obatnya, yaitu menjelaskan tentang akal dan ruang lingkupnya, serta bagaimana hakikat akal dan berbagai hal yang perlu dilakukan oleh orang yang berakal dan apa yang dijauhi oleh orang-orang yang berakal. Sebagai muqaddimah, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan la'allakum ta'qilun, ya, itu sangat banyak sekali. Silahkan dibuka kata-kata ta'qilun atau yaqilun, pasti kita akan menemukan rentetan yang sangat panjang daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka akal adalah bagian fungsi hati, ya. Qulubun la yaqiluna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berakal. Dari situlah kita perlu membahas kitab ini yang cukup menarik. Kita langsung memulai beberapa hal, ya. Dan karena beliau ahlul hadis, maka kemudian pendekatannya dengan pendekatan hadis pula. Beliau memulai dengan satu hadis. An Sahal bin Sa'ad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai makarimal akhlaq, akhlak-akhlak yang baik. Wa yakrahu, dan membenci safsafaha, yang remeh-temeh, yang hina-dina. Beliau menjelaskan bahwa
hadis yang berkaitan dengan akal itu beliau tidak mendapatkan hadis yang sahih kata akal. Tetapi cukuplah bagi kita bahwa kalimat aqala yaqilu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ada banyak hal yang hadis-hadis yang mirip dengan itu. Contohnya dari saya ini, bukan dari kitab. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Al-Qayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, yang mampu memanage dan mengendalikan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal mempersiapkan untuk setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas, yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal setelah kematiannya. Wal ajiz, adapun orang yang lemah akalnya. Adapun orang yang lemah akalnya, man tamanna 'ala Allahil amani, dan dia itu berangan-angan terus ingin masuk surga tapi enggak beramal untuk surga. Katanya takut dengan neraka, tapi kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia tenggelam di neraka. Wa atba nafsa hawa, dan mengikuti nafsunya. Beliau mengatakan, wa inna mahabbatal mar'i al-makarim minal akhlaq, dan sesungguhnya mencintainya seseorang al-makarim minal akhlaq, berbagai hal yang mulia dari akhlak. Al-makarim ini cukup menarik ya. Al-karam ini sering diartikan sebagai sesuatu yang mulia, tapi asli karam, Ramadan syahrun karim, itu artinya dermawan. Seakan-akan kemuliaan itu ada kedermawanannya. Maka seseorang yang mencintai akhlak yang mulia-mulia, yang isinya adalah kedermawanan, memiliki jiwa bonus untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Wa karahatuhu safsafiha atau safsafaha, dan membencinya seseorang hal-hal yang remeh-temeh, urusan duniawi, urusan yang tidak berarti. Huwa nafsul aqli, itulah yang dimaksudkan al-aql. Jadi al-aql menurut Ibnu Hibban adalah seseorang itu mencintai perbuatan-perbuatan baik, akhlak-akhlak yang mulia, dan membenci hal-hal yang remeh-temeh. Itulah orang yang berakal. Jadi jangan sampai kita menganggap berakal itu karena ijazahnya. Karena ijazah profesor kemudian apa? Dianggap paling pinter. Salah. Karena banyak ijazah profesor bisa dibeli. Iya, bukan titel. Ya, yang titelnya doktor, profesor, macam-macam, tapi omongannya ngawur. Bukan itu. Jadi kita anggap orang yang cerdas, orang yang terpelajar adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Cita-citanya tinggi, akhlaknya tinggi, membenci segala hal yang remeh-temeh, yang rendah, itu orang yang berakal. Fal aqlu bihi yakunul hadzu. Wal akal itu bihi yakunul hadzu, keberuntungan itu dalam akal.
Orang yang memiliki akal yang baik, itulah orang yang beruntung dunia akhirat. Wa yu'nisul ghurbah, yang menjadikan dia itu merasa tidak kesepian dalam kesendirian. Wa yanfil faqah, dan menghilangkan kepapaan. Wala mal afdal minhu, dan tidak ada harta yang lebih mulia daripada akal. Tidak ada harta yang lebih mulia daripada akal. Wala yatimmu dinu ahadin hatta yatimma aqluhu, dan din seseorang tidak akan genap kecuali kalau akalnya ada. Dan orang yang belajar fikih itu selalu diulang-ulang dalam bab sholat, dalam bab wudu, dalam bab zakat, dalam bab haji, tentang syarat-syarat sahnya sholat, syarat-syaratnya sahnya ibadah, yaitu berakal. Dan saya katakan, orang itu bisa menjalankan ibadah dengan benar kalau punya akal. Kalau nggak punya akal, nggak sah. Akal di sini bagaimana seorang itu bisa memahami faedah-faedah daripada ibadah dan bisa merealisasikan nilai-nilai ibadah dalam kehidupannya. Maka kalau orang tidak bisa menangkap kebaikan ibadah, dia mabuk. Semua orang tahu kan bahwa dilarang orang untuk sholat kalau dia nggak paham, kalau dia mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat sementara Anda sedang mabuk. Kenapa? Kalau orang mabuk nggak paham apa yang dibaca. Maka termasuk juga mabuk itu macam-macam. Mabuk kebodohan, mabuk syahwat. Sehingga apa? Ibadahnya tidak punya pengaruh dalam dirinya. Wal aqlu ismun. Nah, ini beliau mendefinisikan akal. Wal aqlu ismun yaqa'u 'alal ma'rifah bisulukis shawab. Akal itu nama untuk menyebutkan sesuatu ma'rifah. Bisulukis shawab, bagaimana meniti jalan yang benar. Jadi dikatakan akal kalau dia bisa menemukan pengetahuan jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang benar untuk menuju surga. Wal ilmu bijtinabil khata'. Dan ilmu tentang menjauhi kesalahan. Jadi kalau orang itu berakal, dia tahu bagaimana menjauhi kesalahan. Tambahan dari saya, akal dari 3 kalimat, 3 huruf, ain, qaf, dan lam. Aqala itu artinya ngikat. Maka kata iqal itu adalah yang dipakai oleh orang Arab Saudi di atas serbannya supaya serbannya itu nggak lari. Dulunya orang Arab bilang aslinya itu daripada iqalul ba'ir. Jadi kalau untanya itu tidak, supaya nggak lari, maka kakinya ditekuk, kemudian ikatnya itu dimasukkan ke situ sehingga dia nggak bisa lari. Maka dikatakan orang berakal kalau dia bisa ngerem dari perbuatan buruk. Ketika orang tidak bisa mengerem perbuatan buruk, sebetulnya dia nggak berakal. Dia nggak berakal, nggak punya akal dia. Orang gila dia. Dan orang gila lebih baik daripada dia.
Maka yang lucunya, ketika sedang pemilu, itu harta orang gila pun dicatat ya. Terdaftar semuanya. Tapi giliran pandemi gini, banyak orang-orang yang jelas-jelas harus dapat malah nggak dapat, maka terjadi keributan. Ini hanya intermezzo saja. Fa idza kana al-mar'u fi awwali darajatihi yusamma adiban. Ini belajar adab Arab. Berakal itu punya tingkatan. Pertama adib, santun. Tsumma arib, kemudian bijak. Tsumma labib, kemudian pinter. Tsumma aqil, kemudian yang berakal. Akal itu berarti ternyata paling tinggi. Nah, kalau orang mau nakal, itu pertama setan. Di atas setan marid. Di atas marid abqari. Nah ini abqari. Kemudian terakhir kali ifrit. Ini cuma penggunaan ini bagi orang yang istilahnya ulet, bisa konotasinya ulet, bisa konotasinya buruk. Saya suka nyebut cerdas banget, pokoknya yang mungkin orang lain sulit dapat, dia dapat. Ifrit bener gitu. Ya kadang-kadang setan bener dia, bukan setan dalam arti buruk gitu. Jadi orang yang berakal juga punya tingkat-tingkatan, orang yang nakal juga punya tingkatan-tingkatan. Nah, orang yang bodoh juga punya tingkat-tingkatan. Beliau mengatakan derajat yang paling rendah, yang awal kebodohan itu ma'iq, lebih bodoh lagi roqi', lebih bodoh lagi al-unuq, lebih bodoh al-ahmaq. Nah, ternyata kita kenalnya selama ini al-ahmaq aja. Al-ahmaq itu padahal itu ahmaq itu pokoknya paling bodoh gitu. Ya. Nah, beliau mengatakan wa afdal mawahibillahi li ibadihi al-aqlu. Dan paling utama karunia yang Allah berikan kepada hambanya adalah akal. Maka dikatakan afdalu qasamillahi lil mar'i aqluhu falaysa minal khairati syai'un yuqaribuhu. Ini syair. Yang paling utama pemberian Allah, pembagian Allah untuk seseorang akalnya. Falaysa minal khairat, tidak ada satu yang lebih baik yang mendekati kebaikan akal itu. Ingat, akal yang kita maksudkan adalah kecerdasan, keterampilan untuk mendapatkan suatu kebaikan, cepat mendapatkan kebaikan, dan paling jauh dan paling lari dari keburukan. Itulah akal. Maka ketika Allah mengatakan bicara iman, ulul albab, dan terkait dengan kebaikan, maka tidak ada yang biasa-biasa, tapi sesuatu yang terdepan. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Kepada Allah itu lari, jangan santai, jangan jalan santai. Fastabiqul khairat, berlombalah, saling mendahuluilah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam hal ini adalah Anda berlomba. Maka kemudian dikatakan idza akmala rahmanu lil mar'i aqlahu faqad kamulat akhlaquhu wa ma'aribuhu. Jika Ar-Rahman telah menyempurnakan untuk seseorang akalnya, faqad kamulat akhlaquhu, maka telah sempurnanya akhlaknya, wa ma'aribuhu, dan kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya, cita-citanya.
Ya'ishul fata finnasi bil aqli innahu alal aqli yajri ilmuhu wa tajaribuhu. Seorang pemuda hidup di tengah manusia dengan akalnya. Dengan akal itulah berlalu ilmunya dan pengalaman-pengalamannya. Yazidul fata finnasi jaudata aqlihi wa in kana mahdzuran alaihi makasibu. Seorang pemuda akan memiliki posisi di tengah-tengah manusia dengan akalnya yang baik. Walaupun mungkin dari sisi penghasilan, dari sisi materi kurang. Iya, orang yang berakal akan membawa kebaikan, akan membawa kebahagiaan. Dan ini bukan berarti orangnya itu kemudian miskin, tidak. Cukup menarik, namanya As-Saman. Profesor As-Saman, ini dari mana? Dari Sudan. Dia profesor dalam satu spesialis kedokteran. Menikah dengan 4 wanita dari 4 warga negara. 4 dari keluarga negaraan. Ada yang dari daerah Syam, ada yang dari Eropa, ada yang dari Sudan. 4 ini punya putra banyak, semuanya profesor. Awal mula diajari Quran, kemudian diajari fikih. Dia menjadi faqih dan hafidh Quran, plus profesor dalam kedokteran. Dan semuanya bergerak dalam dunia sosial. Ini orang yang berakal benar kayak gini. Jutaan orang dibimbing masuk Islam. Oke, kemarin ada yang usia, satu lagi orang Mesir. Dokter juga, usianya 80 tahun. Dia buka poliklinik, tidak ngambil duit sama sekali dari orang-orang miskin. Dan selalu ngasih untuk obatnya. Orang kaya dibatasi kecil, sedikit, cuma berapa ribu rupiah. Dan pergi ke polikliniknya dengan jalan kaki. Dan gak punya apa-apa di rumahnya. Nah itu baru itu. Atau kayak siapa? Dr. Abdurrahman Samir kok. Dari Kuwait atau dari Emirat, nggak tahu, kelihatannya dari Kuwait beliau. Dengan istrinya, ketika melihat adanya kristenisasi, maka beliau kemudian pergi ke mana? Ke Afrika, yang di sana banyak nyamuk, banyak macam-macam ya. Kemudian subhanallah, jutaan orang dia masuk Islam. Kemudian ratusan perguruan tinggi dia dirikan, rumah sakit. Nah, begitu baru. Nah, inilah yang dikatakan akal. Qila libnil Mubarak. Abdullah bin Mubarak ditanya. Abdullah bin Mubarak ini Abdullah ibnul Mubarak, ulama besar, zuhudnya luar biasa, kayanya juga luar biasa, dermawannya luar biasa, keberaniannya, jihadnya luar biasa. Ini Abdullah bin Mubarak. Salah satu kebaikan Abdullah bin Mubarak itu, dia bikin travel haji, banyak yang daftar, dan beliau layak karena beliau nerima duit dari jamaah, maka akhirnya jamaah nggak segen-segen untuk dilayani oleh beliau. Dari awal sampai akhir beliau melayani. Setelah selesai syukuran, alhamdulillah haji kita udah berhasil. Terima kasih atas kepercayaan terhadap PT kami, travel kami. Setelah itu
Alhamdulillah, ayo kita buka simpenan kita. Kemudian dibuka lemari, duitnya masih utuh semuanya, dibalikan semuanya. Itu baru itu, ulama itu. Kalau belum gitu, belum ulama itu. Qila Ibnul Mubarak, ma khairu ma u'tiyar rajul. Apa yang paling baik seseorang itu diberi? Qala gharizati aql. Gharizah, insting akal. Qil fa illam yakun, kalau enggak punya gimana? Qala adab hasan. Qil fa illam yakun, pertama akal, kecerdasan, keterampilan dalam menangkap bimbingan Allah untuk berbuat baik. Itulah makna la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini yarsyudun. Rasyad itu dewasa, cerdas. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Pertama akal, berikutnya adalah adab. Adab itu pembawaannya baik, santun. Qil fa illam yakun, kalau belum punya gimana? Akhun salihun, dia punya saudara yang saleh, yastashiruhu, yang dia bisa mengambil pendapatnya. Qil fa illam yakun, qala samtun tawil, kalau enggak ya minimal pendiam aja. Qil fa illam yakun, kalau enggak punya gimana? Mautun ajil, cepat mati aja. Cerdas dalam berbuat baik tidak, adab yang baik tidak, enggak mau bermusyawarah dengan orang juga enggak mau, ya. Diam dari perbuatan buruk, omongan buruk enggak, ya sudah, cepat mati aja. Nah, ini diulang-ulang dalam beberapa riwayat, ya, dalam beberapa riwayat. Dan kemudian beliau mengatakan, qala Abu Hatim al-aqlu naw'an. Beliau sendiri ya, Muhammad bin Hibban, Abu Hatim mengatakan akal itu dua, matbu'un masmu'. Ini istilah ya, matbu' ini maksudnya jadi tabiat, pembawaan, karakter. Masmu' kemungkinan ya latihan untuk memiliki orang yang berakal. Fal matbu' minhuma kal ardi wal masmu' kal badri wal ma'. Adapun yang al matbu' yang tabiat adalah seperti bumi. Sementara wal masmu' seperti biji dan air. Yang dua-duanya diperlukan untuk mendapatkan akal yang baik. Artinya perlu pembawaan akal yang baik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu memanfaatkan potensi akal ini dalam kebaikan. Yang satu tersembunyi, yang satu muncul di permukaan. Nah, haddatsani Ibnu Amir qala qultu li Atha bin Abi Rabah. Ibnu Amir bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Kalau penampilannya ya beliau budak hitam, tapi para ulama, para umara sangat hormat kepada beliau. Saya belajar tentang sedikit sirahnya para ulama. Sulaiman bin Abdul Malik ini membawa dua putranya, khalifah dia, membawa dua putranya. Dalam perjalanan mengatakan, di Mekah tidak boleh
memberikan fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Sampai di Mekah, khalifah ini sholat, kemudian mencari ulama. Mana Atha? Mana Atha? Disebutkan Atha sedang sholat di dekat Ka'bah. Dia datang, kemudian dia duduk seperti orang lain duduk, nunggu sampai selesai salam. Setelah salam, semuanya bertanya, kemudian beliau juga ikut bertanya. Dan tidak menunjukkan reaksi tertentu didatangi oleh seorang khalifah, tapi biasa saja. Setelah selesai pergi, dua putranya Sulaiman bin Abdul Malik ini ngomong dengan bapaknya, "Ya Amirul Mukminin, engkau jauh-jauh ngomong nggak boleh memberikan fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Kenapa kau datang kepada budak hitam yang nggak bisa menghormati khalifah ini?" Dijawab oleh Sulaiman bin Abdul, "Ya bunayya, baik putraku, ketahuilah, aku tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa hina di hadapan seseorang melebihi orang itu yang kau tahu aku di hadapan. Tahu nggak? Itulah Atha bin Abi Rabah." Karena dia sangat menjaga ilmunya, ya, maka dihormati oleh hatta khalifah. Ya Aba Muhammad, ma afdalu ma u'tiyal abdu qal al-aqlu anillah. Apa yang paling utama diberikan seorang hamba? Al-aqlu anillah, berakal tentang Allah, kenal Allah. Jadi akal yang kita maksudkan memahami tentang Allah, itu pertama. Ikhwah, bukankah Allah agung? Orang yang berakal adalah orang yang paling hebat terhadap Allah, paling takut kepada Allah. Bukankah Allah itu sangat dermawan? Maka tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Itu baru orang yang berakal. Contoh ya, yang menunjukkan kehebatan ini Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa yang paling hebat ketika orang itu kenal Allah, berakal dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik. Di sana ada namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan atau Hisham, ya, Abdul Malik bin Marwan. Salim ini cucunya Umar bin Khattab. Salat di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Khalifah ini nunggu di sampingnya sampai selesai. Setelah selesai, bisik-bisikin dengan tawadhu, ngomong dengan ulama ini, "Salim, mana proposalmu? Mana proposalmu?" Cuekin. "Mana proposalmu? Aku akan tunaikan." Cuekin deh. Akhirnya khalifah ini nunggu sampai Salim keluar masjid. Setelah keluar masjid, dikejar itu Salim itu. "Salim, mana proposalmu?" "Proposal apa?" "Lah, apa yang kau minta?" "Loh, engkau bisa ya selamatkan aku dari api neraka, masukkanku ke surga, itu proposalku." "Lah, aku nggak bisa dong." "Lah, terus apa?" "Ya, urusan dunia." "Apa urusan dunia?" "Saya tadi itu di rumah Allah, malu saya minta dunia. Masa saya keluar minta aku dunia? Di mana akalku?" Kira-kira ada nggak yang gini ya sekarang ini gitu ya? Presiden deket-deketin, "Mana proposalmu?" Terus dijawab begitu, ada nggak yang kira-kira gitu ya? Ini al-aqlu anillah.
Ansyadani Ahmad bin Abdullah As-San'ani li Abdullah bin Aqrash yazinul fata fin nasi yazinul fata fin nasi sihhatu aqlihi wa in kana mahdhuran alaihi makasibu. Orang itu insyaallah akan indah di depan orang ketika akalnya sehat, walaupun mungkin dari sisi penghasilan pas-pasan. Tapi yashinul fata fin nasi khifatu aqlihi wa in karumat a'raquhu wa manasibuhu. Tapi akan merusak seorang pemuda di tengah-tengah pandangan publik ketika nggak punya akal, ketika akalnya itu lemah, walaupun keturunannya tinggi, walaupun dia keturunan orang yang mulia tapi nggak punya akal, ya rendah. Maka qala Abu Hatim fal wajib 'alal aqil ayyakuna bima ahya aqlahu minal hikmah aklaf minhu bima ahya jasaduhu minal qut. Fal wajib 'alal aqili ayyakuna bima ahya aqlahu minal hikmah. Maka wajib bagi orang yang berakal untuk memiliki perhatian sesuatu yang menghidupkan akalnya dari hikmah. Hikmah itu apa, ikhwah? Hikmah itu adalah ketepatan. Al-hikmah hiyal isobah, tepat. Tepat dalam bicara, tepat dalam bertindak, tepat dalam memilih. Tapi dalam Quran, hikmah itu sering dimaksudkan adalah hadis. Maka yu'allimumul kitab wal hikmah. Mengajari kitab dan hikmah itu mengajari kitab dan hadis. Sunnah. Karena apa? Sunnah itu adalah hikmah yang paling tinggi. Jadi kalau kita ingin lihat hikmah kayak apa, tepat kayak apa, lihatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan wajib bagi orang yang berakal untuk memberikan perhatian sesuatu yang menghidupkan akalnya dengan hikmah. Dia lebih memaksa diri atau lebih memiliki perhatian dengan apa yang menghidupkan jasadnya dari makanan. Li'anna qutal akli al-hikam. Makanan akal itu hikmah. Fakama annal ajsad, ya, li'anna qutal ajsad al-mata'im. Ya. Makanan badan itu ya makanan minuman itu. Adapun makanan akal hikmah. Apa bedanya antara ilmu, hikmah dengan makanan? Kalau makanan itu sedikit sekali yang digunakan untuk energi, selebihnya sampah, benar nggak? Jadi semakin banyak makannya, semakin banyak dibuang. Coba kalau semua yang kita makan masih sisa dalam perut, kan orang jadi segede sapi nanti, jadi sapi sembelian nanti. Tapi kalau ilmu yang masuk nggak perlu dibuang, hikmah masuk nggak perlu dibuang, maka perlu kita belajar hikmah. Fakama annal ajsad tamutu inda faqdi ta'am. Sebagaimana jasad itu mati ketika tidak dikasih makan, wa kadzalikal uqul faqadat quwwataha minal hikmah matat. Idza faqadat quwwataha minal hikmah matat. Akal itu kalau tidak dikasih makanan hikmah, mati dia. Jadi mati itu mati akal, mati ilmu, mati hati. Orang yang punya akal yang benar, dalam arti seperti yang tadi kita terangkan, dia hidup selamanya, nggak pernah mati dia. Kalaupun mati, mati jasadnya, tapi akalnya hidup. Seperti ini Ibnu Hibban ini, ilmunya kita baca.
Seperti Imam Nawawi, hidup sampai sekarang. Saya terus terang, kalau membaca kitab-kitab ulama kayak begini nih, terutama kitabnya Imam Nawawi rahimahullah, seakan-akan tangan saya itu dipegang oleh beliau gitu, dituntun gitu. Hidup, bahasanya bahasa yang sangat masya Allah, dekat sekali. Orang yang berakal, benar, memiliki ilmu yang bermanfaat, dia tidak pernah mati. Dia lahir terus, hidup terus. Yang mati adalah jasadnya. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, dia mati sebelum mati. Dia mati sebelum mati. Disitulah ikhwani fillah hafidhakumullah, perlu kita pelajari ini. Qala Abu Hatim, al-aqlu dawaul qulub. Akal itu obat hati. Wa matiyatul mujtahidin, dan kendaraan bagi mujtahid. Wa badru hirasatil akhirah, dan benih tanaman akhirat. Jadi kalau kita ingin banyak akhirat, harus punya banyak ilmu, banyak akal yang sehat. Ya, kelihatannya Indonesia yang banyak mengibarkan akal sehat itu Rocky Gerung ya. Ya, lontarannya baik, ya, lontarannya baik, fitrah. Cuma belum sampai pada asal fitrah, yaitu Islam. Saya bilang sama Rocky Gerung, mudah-mudahan Allah menyempurnakan akalnya Rocky Gerung dengan apa? Islam. Sebab tanpa Islam akal nggak guna nantinya. Atau mungkin dia takut masuk Islam, karena kalau masuk Islam langsung dipermasalahkan mungkin. Wa tajul mu'min fid dunya wa uddatuhu fi wuqu'in nawaib adalah akalnya. Beliau mengatakan, mahkotanya orang beriman di dunia, mahkotanya orang yang berakal, mahkotanya orang beriman di dunia, dan bekalnya adalah akalnya. Fi wuqu'in nawaib, dalam ya terjadinya wabah-wabah semacam ini, bencana-bencana semacam ini. Orang yang berakal insya Allah ya bisa tegar. Jangan sampai kita rugi 2 kali ya. Ya sudah. Rugi dunia, rugi faedahnya Ramadan kan. Ya, takutnya berlebihan sehingga apa? Ya kita tidak mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Ini berat. Wa man 'adimal aqla. Nah ini, siapa yang enggak punya akal, lam yazidhu sultana izzan. Walaupun berkuasa, dia tidak akan menambah kemuliaan. Dia berkuasa tapi nggak punya akal, ya pelongo-pelongo, omongannya ngaco. Iya, omongannya ngaco. Sekali ngomong, kami sudah impor nih obat nih 5 juta. Berikutnya nggak lama ngomong, nggak ada obatnya. Makanya ya ngaco itu. Walal mal yarfa'hu qadran. Orang nggak punya akal, duit nggak akan punya kemuliaan juga. Wala aqla liman aghfalahu an ukhra. Tapi ya, jangan anggap dia punya akal kalau melupakan akhiratnya. Jadi orang yang melupakan akhirat untuk mendapatkan kelezatan dunia, dia bukan orang yang berakal. Iya. Ayat-ayatnya banyak, hadis-hadisnya banyak itu. Ya. Jadi orang nggak pernah mikirkan akhiratnya, kemudian mendapatkan dunianya dengan mengorbankan akidahnya, dia bukan orang berakal. Maka dikatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una ulaika kal an'am bal hum adall. Yang akhirnya apa?
dengar ayat-ayat Al-Quran itu seperti orang manggil-manggil binatang. Jadi ketika kita manggil-manggil binatang, apa yang didengar oleh binatang yang ditangkap? Yo panggilan aja. Isinya apa? Orang ngerti belas. Itulah yang kemudian ketika orang itu diberikan ilmu tapi kemudian tidak mau menggunakan akalnya secara baik, maka kamatsalil kalb. Kamatsalil kalb. Maka watlu alaihim, tolong bacakan kepada mereka naba alladziina ataina ayatina, kami kasih ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian melungsungi malah melepaskan, fa'atba'u syaitan, kemudian diikuti oleh setan, fakana minal ghawin, maka dia jadi sesat. Walau syi'na la rafa'na biha, kalau mau kami angkat, walakinnahu akhlada ilal ard, tapi karena gravitasi bumi. Famathaluhu kamathalil kalb. Masa ngakunya Islam, katanya kiai, lah kok ngomong pokoknya kalau penduduknya Islam tuh ya paling banyak masalah gitu loh, nggak akan bisa maju. Ada yang ngomong gitu nggak? Hah? Nggak ada. Ada tulisan gitu. Yang jelas ada yang ngomong gitu ya. Entah siapa gitu ya. Pokoknya kalau sampai penduduknya mayoritas Islam, itu sulit untuk maju. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba omongan ini pertimbangan akal apa ini? Ada nggak akalnya ini? Hah? Nggak ada akal sama sekali. Sementara sekarang di Amerika, di salah satu salah satu pintu masuknya airport ditulis bimbingan Rasul, lockdown, bimbingan Rasul. Dan kemudian dipersilakan untuk ya belajar Islam. Maka fakama anna asyaddaz zamana al-jahlu. Zamanah itu apa? Loyo, kemudian noa pikun gitu ya. Itu adalah kebodohan. Bodoh tentang Allah, bodoh tentang akhirat, bodoh tentang kebenaran, bodoh tentang Islam, bodoh tentang sunnatullah kauniyah dan sunnatullah syar'iyyah. Kadzalika asyaddul faqah adamul aqli. Orang yang paling miskin adalah paling miskin akal. Maka coba kita lihat banyak anak-anak kecil dari Rusia, anak kecil dari Bosnia ditampilkan ceramahnya. Karena dia berakal dengan Quran, akal dengan hadis, Masya Allah, membuat kekaguman yang luar biasa ketika dengan akal. Ustadznya udah datang belum? Saya cuma banjelin aja. Nanti kalau ustadznya udah datang, yang ngisi kajian sebelum iftar, tolong saya dikasih tahu. Wal aqlu wal hawa muta'adiyan. Sudah, Bah? Sudah datang belum? Perhatikan ini wal aqlu wal hawa muta'adiyan. Akal dan hawa nafsu ini saling bermusuhan. Jadi akal dan hawa nafsu. Kenapa? Kalau nafsu itu kalau dilarang mau jalanin. Kalau disuruh ninggalin. Itu hawa nafsu. Nafsu itu pokoknya kalau disuruh nggak mau. Dilarang malah nekat. Kalau akal enggak, sesuatu yang diperintahkan nggak diperintahkan dia jalanin. Kalau sesuatu itu yang buruk dia tinggalkan walaupun nggak dilarang. Fal wajib 'alal mar'i ayyakuna li ra'yihi mus'afan. Maka hendaklah wajib atas seseorang ayyakuna li ra'si mus'afan wa li hawahu masufan. Fa idza ishtaba 'alaihi amran ujtuniba aqrabahuma min hawa.
Jadi kalau kita bingung, maka kemudian kita lihat mana yang lebih dekat kepada hawa nafsu, itu yang harus kita tinggalkan. Li'anna mujanabatahul hawa wa islahus sarair. Ya. Karena apa? Orang itu menjauhi hawa nafsu adalah perbaikan diri manusia. Wa bil aqli tasluhud dhamair. Dan dengan akal dalam diri jiwa manusia itu baik. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Al-Hasan yaqul, ma tamma dinu abdi qattin hatta yatimu aqluhu. Tidaklah Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri ini perlu kita ketahui, beliau adalah tabi'in yang paling mirip omongannya dengan hadis. Sehingga sering omongannya dikiranya hadis, padahal omongan beliau. Ini Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, matam madinu abdi qattin hatta yatimma aqlu. Tidaklah sempurna agama seseorang sehingga sempurnanya akalnya. Qala Abu Hatim, afdalu dzawil uqul manzilatan adwamuhum li nafsihi muhasabatan. Orang yang paling mulia dari orang yang berakal adalah orang yang paling banyak mengoreksi, melakukan muhasabah terhadap dirinya. Wa aqalluhum anha fatratan, ya. Dan paling sedikit masa transisinya atau masa kosongnya. Orang yang paling berakal adalah selalu melakukan koreksi diri. Sehingga apa? Setiap hari selalu lebih baik sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa Nabi, doa ma'thur adalah Allahumma ij'al khaira ayyamina, Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah paling baik amalan kami di penutupnya. Wa khaira ayyamina yauma nalqa. Dan sebaik-baik hari kami hari ketika ketemu dengan Engkau. Terakhir kali, wabil aqli ta'murul qulub. Dengan akal maka hati itu bisa ramai, bisa makmur. Kama anna bil ilmi tustakhrajul ahlam. Dengan ilmu ditafsirkan mimpi-mimpi. Wa umudus sa'adatul aqlu. Dan tonggak daripada kebahagiaan adalah akal. Wa ra'sul ikhtibar. Dan wa ra'sul ikhtiyar. Pilihan pertama adalah bagaimana orang memiliki akal yang baik. Dan perlu kita ketahui, terakhir kali ini saya katakan, akal yang baik kalau kita memahami tentang Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah buat kita dan apa yang diinginkan oleh Allah dari kita, itulah tafaqquh fiddin. Dan perlu kita ketahui, tafaqquh fiddin atau orang yang memahami din bukan orang yang hafal Quran saja berhenti, bukan orang yang paham dalil saja, tapi bagaimana kemudian tergerak untuk mengamalkan apa yang dipahami dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya ingin mengatakan terakhir kali hadis sahih, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia tidak cintai. Wala yu'tid din, dan tidak memberikan kefahaman, pengamalan terhadap din illa liman yuhib, kecuali orang yang dicintai. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, pahamilah dinul Islam dengan akal kita. Jadikanlah akal kita dinul Islam. Jadikanlah dinul Islam cahaya akal kita.
dan benar-benar kita memahami apa yang Allah inginkan, kita lari melesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Ya Rabb, aku bersegera kepadamu supaya engkau cepat meridhoiku. Udah 3 menit, mungkin lebih. Mohon maaf Abah, korupsi 2 menit mungkin. Saya kira begini cukup. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.